Puji Tuhan. Nah, kesempatan pagi ini dalam masa raya bulan Natal, saudara ya, di bulan Desember bulan 12 ini, saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya bagikan kepada saudara kemarin. Sekarang kita akan masuk pada Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5b. Saya coba terangkan sama saudara. Dan pagi ini tema firman Allah saya mau bicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Natal itu penuh mujizat. Natal saya suka menyebut sebagai Christmas is the biggest miracle. Mujizat terbesar itu adalah Natal. Natal itu membuat kekristenan berbeda dengan semua yang lain. Mungkin kita baca dulu ayatnya saja ya. Yesaya pasal 9 kita akan baca di ayatnya yang ke-5. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat firman Allah ini ya. Yesaya pasal 9 di ayat yang ke-5. Sama-sama 2 dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Coba next Anda lihat gambar berikutnya. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 ya, kemarin saya udah terangkan kalimat A yang awal, sebab seorang anak telah lahir dikatakan untuk kita. Yesus lahir ke dunia, saya katakan kemarin, cuma satu alasannya, lahir adalah untuk kita. Lalu yang kedua kemarin kita belajar seorang putra, yang artinya adalah seorang anak laki-laki yang sudah teruji dalam kualitas. Itulah Yesus. Putra itu dikatakan diberikan, alasannya juga cuma satu, untuk kita. Artinya apa? Natal buat kita. Artinya apa? Yesus yang lahir, putra diberikan buat kita. Artinya betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa pentingnya kita, betapa intinya kita di hadapan Tuhan. Sampai Natal terjadi di dunia ini. Dia lahir, putra tunggalnya diberikan. Itu adalah satu alasannya untuk kita. Karena kita inti, karena kita itu penting di mata Tuhan. Stop mulai sekarang mengatakan, saya ini orang yang gak berguna pendeta. Saya ini orang yang tidak ada artinya apa-apa di dunia ini. Stop merendahkan dirimu. Engkau berharga, engkau mulia, engkau penting, engkau inti di mata Tuhan. Natal terjadi untuk saudara, untuk saya, untuk kita. Inilah yang membedakan Natal dengan semua yang ada. Nah, sekarang dengan cepat saya akan bagikan pada kalimat yang kedua supaya tidak berkepanjangan. Kita coba selesaikan ini. Kalau tidak selesai, masih ada besok saya bagikan. Selesaikan Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kalimat yang B dikatakan lambang pemerintahan, dikatakan ada di atas bahunya. Ini yang saya mau bagikan sama saudara. Dan namanya disebutkan orang, yang pertama adalah Penasehat Ajaib. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Yang keempat adalah Raja Damai. Versi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia hanya ada 4 sebutan gelar nama daripada Yesus, 4 saja. Tetapi kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya itu ada 5 nama. Nah, saya pakai yang 5 nama yang Nabi Yesaya nubuatkan. Jadi 700 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir untuk kita. Putranya itulah seorang anak laki-laki yang teruji kualitasnya. Sebelum diberikan kepada kita 700 tahun sebelumnya, sudah dikatakan, sudah dinubuatkan, sudah dikumandangkan oleh seorang nabi besar yang bernama Nabi Yesaya di masa perjanjian lama. Dikatakan lalu 700 tahun kemudian Natal terjadi. Bahkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, nama-namanya Yesus disebutkan. Gelarnya Yesus disebutkan. Itu nanti 5 nama Yesus berkaitan dengan hidupnya Yesus dan pelayanannya Yesus. Ini penting. 5 nama disebutkan, dinubuatkan, diberikan Yesaya kepada bayi yang lahir. Nanti ketika umur 30 tahun, selama 3,5 tahun dalam pelayanan, itu berkaitan loh dengan hidupnya Yesus, perbuatannya Yesus dan pelayanannya.
Kalau versi Inggris, versi Indonesia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai 4. Versi Inggris dikatakan, and his name shall be called wonderful. Yang pertama, dia dipanggil be called, dikatakan wonderful. Yang pertama adalah namanya ajaib, wonderful. Yang kedua, namanya disebut counselor, seorang penasehat. Yang ketiga, namanya disebut the mighty God, Allah yang perkasa. Yang keempat disebut the everlasting Father, Bapa yang kekal. Yang kelima disebut the Prince of Peace, Raja Damai. Kita selesaikan 2 atau barangkali 3, 4, 5 mungkin tidak mungkin ya. Besok masih ada waktu saya selesaikan ayat ini. Nah, sekarang saya ajak lihat yang pertama dalam versi Inggris, dikatakan namanya Bicol, dikatakan adalah wonderful. Namanya Yesus itu ajaib. Ajaib berarti sesuatu yang menimbulkan rasa heran, itu namanya. Namanya bikin heran loh. Atau menakjubkan. Saya mau bilang sama saudara, nama Yesus itu nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang penuh mujizat. Nama Yesus nama yang berkuasa. Bukan saja hanya dulu sampai hari ini. Rasul Petrus, Rasul Paulus, atau rasul-rasul yang lain pada masa zaman gereja kisah para rasul, gereja mula-mula, kalau mereka berdoa untuk orang sakit, mereka pakai nama Yesus. Demi nama Yesus orang Nazaret, hai kamu yang lumpuh berjalanlah. Itu pakai nama Yesus, langsung sembuh. Artinya apa? Nama itu penuh mujizat. Artinya nama itu ada sesuatu yang mengherankan. Wonderful, ajaib namanya. Sampai hari ini iblis gemetar, iblis takut ketika kita pakai nama itu, nama Yesus. Sebab ingat, setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia dikaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Bertekuk lutut segala kuasa yang ada di atas langit. Segala kuasa kekuatan yang ada di atas bumi. Sampai yang di bawah air. Alam kelihatan sampai tak kelihatan. Itu bertekuk lutut menyerah. Kalah di dalam nama Yesus. Makanya setiap kali kita berseru berkata dalam nama Yesus. Itu alam roh bergoncang. Kuasa kegelapan goncang di situ. Sakit pun akan sembuh kalau kita pakai nama itu. Sampai hari ini nama itu ajaib, tetap berkuasa. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15, pendahuluan dan ayat 16, firman Allah berkata, apa saja apapun yang kamu minta kepada Bapa, itu akan diberikan dalam namaku, kata Yesus. Makanya gak heran kalau kita minta kepada Bapa, kita punya permintaan, kita permohonan, kita mintanya dalam nama Yesus. Dan itu diberikan. Minta apapun, minta kesembuhan, minta pertolongan. Tadi saya lihat ada yang chatting di Facebook, Amang pendeta doakan kaki saya yang sakit, tidak kuat berdiri. Nah minta dalam nama Yesus ya. Rupanya dari Medan saudara ya. Kiranya Tuhan menyembuhkan Anda pagi ini. Nama Yesus nama yang ajaib. Sampai hari ini dia ajaib. Jadi yang pertama dikatakan namanya itu adalah ajaib. Dan kita memang tahu nama itu disebutkan Yesaya menunjukkan pelayanannya Yesus dan hidupnya Yesus. Saudara, saya mau berkata begini sama saudara. Tadi di awal pendahuluan saya sempat katakan Natal itu adalah mujizat terbesar sepanjang masa. Christmas is the biggest miracle. Kenapa saya katakan Natal itu mujizat terbesar sepanjang masa? Anda bisa ceritakan, Anda bisa katakan kepada saya mujizat apapun. Anda bisa bercerita tentang mujizat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Maafkan saya, Anda mungkin punya anak, punya suami terikat sama mabuk-mabukan, terikat sama perjudian, terikat sama perjinahan, terikat sama narkoba. Ya, tetapi kemudian ternyata dipulihkan, disembuhkan, menjadi sangat luar biasa. Itu memang mujizat. Keobahan hidup itu mujizat terbesar. Tapi tetap saya mau katakan bahwa Natal itu mujizat terbesar. Anda boleh cerita katakan mujizat apapun. Mati dibangkitkan, buta melihat. Tapi Natal tetap menjadi mujizat terbesar. Ini masterpiece-nya Allah.
Kenapa saya katakan bahwa Natal, kelahiran Tuhan datang ke dunia, itu adalah mukjizat terbesar. Sebab oleh Natal, saya ulang, oleh kelahirannya Tuhan datang ke dunia ini, maka buta melihat, lumpuh berjalan. Itu terjadi oleh Natal. Kalau nggak ada Natal, nggak ada mukjizat. Kalau nggak ada Natal, nggak ada kebangkitan orang mati. Nggak ada Natal, nggak ada kita alami keajaiban. Makanya Natal itu keajaiban mujizat terbesar sepanjang abad sejarah manusia, sepanjang masa. Dan Natal inilah, kelahiran Yesus ke dunia inilah yang justru menjadikan kekristenan sebuah kepastian. Menurut saya, kekristenan tanpa Natal itu tanda tanya besar. Saya ulang, kekristenan kita yang kita jalani tanpa adanya Natal, tanpa adanya kelahiran yang kita peringati, itu sebuah tanda tanya besar. Justru Natal jadikan kekristenan iman kita menjadi sebuah kepastian. Kepastian bagaimana pendeta? Oh pasti dong, Natal itu adalah Allah yang turun ke dunia. Allah yang jadi manusia datang kepada kita manusia. Natal itu Allah mencari manusia, datang sama manusia. Dunia ini selalu mengajarkan manusia mencari Allah, manusia datang sama Tuhan. Sederhana jawaban saya, kalau kita manusia di dunia mencari Allah, jawabannya ya enggak pasti jawabannya. Enggak janji deh gitu jawabannya. Kayaknya enggak ketemu deh manusia cari Allah. Kita penuh dosa kejahatan, dia maha kudus. Nggak nyampe, hampiri tahtanya. Bagaimana kita manusia bisa mencari Allah. Tapi itu yang diajarkan di dunia. Bikin ini, bikin itu, buat segala macam. Tujuannya kami mau mencari Allah. Itu agama. Agama itu mencari Allah. Makanya saya katakan justru iman Kristen kita menjadi berbeda. Sebuah kepastian. Kenapa? Karena adanya Natal. Allah yang cari manusia. Allah yang datang kepada kita. Pasti begini, kalau Allah yang perkasa maha kuasa, yang penuh keajaiban datang cari manusia, pasti menemukan kita. Tapi kalau kita cari Tuhan, gak ketemu. Makanya Natal itu mujizat terbesar, yang lahir pun dikatakan namanya ajaib. Dari mulai kelahirannya Yesus memang ajaib, kalau saya boleh bercerita. Ada setuju dengan saya kan, bahwa kelahiran Yesus ajaib? Belum pernah terjadi dalam sejarah abad manusia hidup di dunia ini. Ada seorang bayi, ada seorang anak gitu loh. Ada seorang manusia dilahirkan, dikandung, dilahirkan oleh seorang perawan, seorang gadis. Yang belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Tidak ada cerita itu. Belum pernah ada dalam sejarah abad manusia. Tapi Yesus tuh kelahirannya ajaib. Dikandung, dilahirkan oleh seorang perawan suci yang belum pernah disentuh laki-laki. Karena dia dikandung, dilahirkan oleh keajaiban kuasa Roh Kudus. Lahirnya ajaib, matinya bagaimana? Ajaib pula matinya. Karena ketika dia mati, saudara ya, itu terjadi kegelap gulita selama 3 jam. Ketika dia mati terjadi gempa yang hebat di Yerusalem. Itu kubur-kubur terbongkar, kematiannya ajaib. Bahkan Panglima tentara Roma mengatakan ketika lihat kematiannya ajaib, gempa bumi yang hebat, kubur-kubur terbongkar, orang-orang kudusnya Tuhan. Sampai gelap gulita selama 3 jam, gelap, tidak kelihatan apa-apa. Sampai si Panglima tentara, pemimpin tentara prajurit itu katakan apa? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Kenapa? Sebab dia melihat kematiannya ajaib. Lalu hari ketiga dia bangkit, kebangkitannya ajaib pula. Sampai dia naik ke sorga, ajaib. Tidak pakai pesawat jet, belum ada. Dia naik ke sorga dengan kuasa pengangkatan itu. Dia bisa terangkat dengan kekuatan kuasanya. Dia naik ke surga ajaib. Dan nanti waktu dia datang kedua kali pun, ajaib menjemput kita gerejanya. Karena dia ajaib dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kedatangan. Itu ajaib. Bahkan selama kehidupan 3,5 tahun. Dalam pelayanannya, itu semua penuh dengan keajaiban. Bagaimana tidak? Ketika murid-muridnya perahu hampir tenggelam, Yesus datang tolong mereka berjalan di atas air. Danau yang bergelombang besar, angin tofan yang dahsyat, hanya dengan cukup satu kata, diam, tenang. Itu gelombang yang besar, jadi tenang. Bahkan Lazarus yang mati sudah 4 hari, sudah busuk,
bakteri pembusuk pengurai sudah membusukkan tubuhnya 4 hari gitu loh. Pasti sudah berbau. Ketika Yesus perintahkan buka batu itu, angkat batu itu. Si Marta berkata, jangan dong Tuhan. Apa kata orang? Sudah busuk berbau dia. Memang sudah tercium bau busuk. Tapi Yesus berkata, angkat batu itu. Hai Lazarus, marilah keluar. Hidup lagi, bangkit lagi dia. Masih pakai kain kafan. Anda lihat ajaib hidupnya, ajaib perbuatannya. Perkataannya ajaib, namanya ajaib sampai hari ini. Makanya Natal itu mujizat terbesar. Karena Yesus yang lahir, yang datang diberikan kepada kita. Dan nama Yesus yang diberi pada kita, itu ajaib sampai hari ini ketika kita mengucapkannya. Makanya pesan saya luar biasa ya Natal. Menurut saya, pikiran saya begini. Natal Tuhan taruh kita merayakan di akhir tahun. Walaupun kita tahu, kita semua tahu gak usah berdebat. Kadang ada orang merasa pinter, pendeta bodoh gitu ya. Pendeta Yohanes gak ngerti ya, kenapa mesti Natal bulan Desember. Saya pikir itu ada kebaikan, unsur kebaikan rencana Tuhan buat umat yang dicintainya. Walaupun kita tahu bukan bulan Desember, apalagi bukan 25 Desember, itu pasti. Ya. Tapi gini loh, kita memaknai bulan Desember, kita rayakan kelahirannya datang ke dunia ini. Dan ingat loh, Natal itu penuh mujizat, penuh keajaiban. Kalau kita nanti pada tanggal 31 Desember jam 12 tengah malam itu seperti ada pintu di hadapan kita. Begitu kita buka, itu ada hari, minggu, bulan, sepanjang bulan itu 2024. Dan kita serba tidak tahu, begitu kita buka pintu, 2024. Semuanya hari, minggu, bulan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Tapi saya percaya, nggak kebetulan Natal dirayakan akhir tahun. Untuk apa sih? Mempersiapkan kita mengakhiri tahun, tinggal berapa hari lagi? 23 hari lagi loh. Betul ya? Sekarang tanggal berapa? 8 ya. 23 hari lagi kita mengakhiri loh. Bukan kebetulan berita-berita Natal yang penuh keajaiban. Yesus yang datang diberikan kepada kita itu penuh keajaiban. Dia biggest miracle buat kita, mujizat besar buat kita. Makanya Anda mesti percaya, begitu kita buka pintu jam 12 malam, masuk tahun baru 2024, meskipun kita nggak tahu hari ke depan seperti apa, bulan ke depan seperti apa, tapi begitu kita buka pintu, kita percaya 2024 itu tahun pintu terbuka buat kita. Rezekinya Tuhan buka, berkatnya Tuhan buka, segala mujizat Tuhan buka buat setiap kita. Karena apa? Memang Dia adalah mujizat terbesar buat kita. Nggak kebetulan loh. Anda gak usah berdebat tentang kenapa sih mesti bulan Desember. Ya bersyukurlah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, nggak mungkin kita Kristen merayakan bulan Desember. Tuhan sudah atur. Tapi Anda mulai pakai pikiran logika. Harusnya begini, harusnya begini. Ngapain kita berdebat? Bikin buang energi. Bikin sakit hati, kecewa satu sama yang lain. Sudahlah. Anda gak usah ikut-ikutan. Menurut saya gak ada pentingnya kita berdebat soal itu. Tapi sampai sekarang masih banyak orang berdebat. Pendeta sama pendeta bertengkar urusan Natal. Di gereja kami sendiri GSPDI, ada juga yang mengatakan gak usah merayakan Natal. Tapi tentu saya nasihati. Kalau di Jawa Timur saya beritahu kenapa seperti itu. Saya terangkan betapa pentingnya Natal. Natal itu mujizat terbesar kok. Saya percaya tahun ke depan 2024, tahun pintu mujizat buat kita. Begitu kita buka pintu 2024, setiap hari ada mujizat. Setiap hari ada keajaiban. Tuhan bukakan pintu berkat rezeki buat kita. Kita akan selamat sampai di ujung 2024. Keadaan kita baik, disertai aman dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang diberikan buat kita itu namanya ajaib. Lazarus yang udah mati dibangkitkan, hidup saudara ya. Bahkan Bartimeus yang buta, jadilah kepadamu seperti iman, melihatlah, dia melihat. Berkuasa, dan rasul-rasul tetap pakai nama Yesus. Saya percaya kita gereja Tuhan di akhir tahun masuk tahun depan, apapun yang kita hadapi, panggil nama Yesus. Berseru nama Yesus. Kalau kau punya pengharapan, punya keinginan, punya mimpi di akhir tahun, minta sama Yesus sumber pengharapan kita. Yesus namamu ajaib. Minta kepada Yesus. Sampai hari ini nama Yesus nama yang memberikan kita kemenangan. Ya, memberikan kita kepastian. Nah, saya tunjukkan yang kedua sama saudara.
Namanya kedua disebut counselor, penasehat. Penasehat itu artinya apa? Penasehat adalah orang yang memberi nasihat yang bijaksana kepada orang lain. Memberi nasihat. Nah, kita sama-sama tahu di dunia ini ada banyak nasihat. Ada nasihat yang baik, ada nasihat yang tidak baik, nasihat yang salah, nasihat yang menyesatkan. Hati-hati dengan nasihat yang menyesatkan ini. Nasihat yang baik tentu yang pertama dari Tuhan, firman Allah. Itu pasti baik nasihatnya buat kita. Turuti, taati nasihat Tuhan, ujungnya pasti keajaiban. Nasihat yang baik yang kedua dari orang tua kita, papa mama kita. Tidak ada nasihat dari orang tua tidak baik. Saya rasa tidak ada orang tua kasih nasihat yang salah, yang nyasarin anaknya, yang bikin susah, menderita, miskin, sengsara anak. Tidak ada. Semua nasihat papa mama kita, orang tua kita itu pasti baik. Walaupun mungkin pada waktu kita masih muda, masih remaja, dengar nasihatnya kita berkata, nasihat apaan ini? Nasihat papa kok kayak gini, kolot papa, mama kolot, gak ngerti zaman gitu. Tapi coba nanti begitu orang tua kita udah gak ada, Anda pasti ingat gini, iya ya betul ya nasihatnya papa, iya ya betul nasihatnya mama. Kenapa mesti tunggu orang tua kita nggak ada? Kita berkata betul nasihatnya. Nanti kalau waktu merayakan Imlek, biasanya kumpul-kumpul orang tua nggak ada baru ingat. Iya ya bener nasihatnya ya. Nasihat kedua yang baik itu nasihat orang tua. Nggak ada nasihat salah dari orang tua. Nasihatnya pasti kebaikan untuk anak. Nasihat dari guru-guru kita. Dari kakak-kakak rohani kita. Nasihat dari bapak rohani kita, gembala kita. Itu nasihat yang baik. Hati-hati dengan nasihat yang salah. Menurut saya kalau sampai ada orang demo ini, demo itu. Sampai fasilitas kota dirusak. Kadang-kadang ngeri ya. Lihat anak-anak muda kita demo, bakar ban. Lampu kota dihancurin. Fasilitas umum punya Pemkot dihancurin juga. Yang rugi kita penduduk kan. Kenapa sih orang demo-demo begitu? Demo itu karena nasihat yang salah kan. Diprovokasi, disesatkan nasihat. Ayo bikin ini. Ngelawan pemerintah dan segala macam. Saya kasih nasihat kalau ada sebagai orang tua, papa mama punya anak muda. Jangan disuruh demo, dah boleh. Pah mau demo, oh iya demo sana, jangan. Tuhan Alkitab tidak pernah ajar loh untuk demo. Kadang ada banyak orang kerja di sebuah perusahaan. Gaji kok nggak naik-naik ya. Lembur segala macam, lemburnya kurang, demo sama bosnya, demo sama perusahaan pabriknya, alat-alat untuk produksi dirusak. Loh kalau sampai nggak produksi, nggak kerja, nggak makan loh pegawai. Yang rugi siapa? Ya pegawai itu sendiri. Kenapa sih bikin demo? Nasihat yang salah. Nggak usah ikut-ikutan nasihat yang salah. Kalau engkau adalah orang muda yang mendengar nasihat ini, nggak usah demo-demoan. Yesus tidak pernah ajar kita untuk demo. Kalau Anda punya perkara, kalau Anda punya kesulitan, Anda punya masalah, ngomongnya sama Tuhan. Anda punya kekurangan botol ini, Anda mau demo ya, bilanglah sama Tuhan, Tuhan aku perlu ini tolong. Namanya ketika Anda menyebut masih ajaib, berkuasa menyembuhkan, menolong, memulihkan, kasih jalan keluar buat masalah kita, nggak pakai demo. Demo itu sebuah nasihat yang nyasarin, menyesatkan. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau punya anak yang lagi kuliah, saya wanti-wanti sama anak saya, jangan macam-macam kamu demo-demo diajak mau ya. Lu anak pendeta, hamba Tuhan diajar yang benar, tidak ada kata demo di Alkitab. Itu sesuatu yang keliru, nasihat yang salah. Saudara, sejak manusia pertama, Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3, 1-6, mungkin nggak usah dibaca, tapi ini ayat-ayatnya tunjukkan. Ayatnya 1-2, lihat ayat ini 3-5, bahkan ayat yang ke-6. Anda lihat, Anda udah tahu cerita ini. Sebab ayat ini sering saya angkat sama saudara. Adam sama Hawa sudah jelas tahu nasihatnya Tuhan, perintahnya. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Cuman yang di tengah yang satu itu tidak boleh kamu makan. Waktu kamu makan, kamu mati, kata Tuhan. Tapi iblis datang lewat ular, kasih nasihat yang salah. Nasihat yang gak baik. Nasihat Tuhan itu baik, dengerin. Setan kasih nasihat yang nyasarin, menyesatkan. Didengar sama si Hawa. Si setan mulai berkata begini, tentu Tuhan kan ngomong sama kamu, semua buah dalam taman gak boleh dimakan kan? Hawa katakan boleh, cuman satu gak boleh.
Loh justru yang tidak boleh itu, mulai dikasih nasihat dimasukin lagi. Dibikin bingung dia. Justru kalau kamu makan buah yang Tuhan katakan tidak boleh, kamu jadi lebih hebat. Kamu nanti justru menjadi seperti Allah. Kamu sekarang belum apa-apa. Kamu makan buah yang dilarang sama Tuhan. Tuhan tidak ingin, Tuhan iri hati. Tuhan itu seolah-olah dia mau menyalahkan Tuhan. Si iblis, Hawa mulai bingung. Iya ya, aku curiga, mulai salah sangka dengan Tuhan. Mulai gak percaya sama nasihat Tuhan. Iya, Tuhan kok gini ya. Ternyata kalau aku makan buah itu aku menjadi seperti dia. Punya hikmat kayak Tuhan. Ngerti ya baik sama yang jahat. Dimakanlah buah itu. Hancurlah manusia. Kehilangan Taman Eden. Kehilangan penyertaan Tuhan. Kehilangan anugerah. Jauh terusir dari Taman Eden. Hidup dalam berkat. Kehilangan berkat. Kenapa? Nasihat yang salah. Ada banyak kita hancur karena kita melakukan nasihat yang salah. Dengan cepat saya mau katakan begini. Nasihat Yesus ya bukan hanya baik buat kita. Tapi nasihatnya Yesus, perkataannya itu ajaib dan penuh kuasa. Ini yang saya harus penting sampaikan di akhir tahun ini sama saudara. Menjadi satu refleksi kehidupan kita. Anda pasti udah alami kan ketika kita melakukan nasihat Tuhan. Dari mulai bulan Januari sampai akhir tahun di bulan Desember. Bulan terakhir di tahun ini. Apa yang Anda alami? Apa yang Anda dapatkan yang terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara nurut saja. Mudah percaya dan nurut dalam setiap perkataan nasihat Tuhan. Anda mesti tiru para Majus dalam peristiwa Natal. Para Majus itu mudah percaya. Memang peristiwanya panjang. Mereka lihat bintang. Saya yakin itu bukan cuma lihat bintang saja. Di masa-masa perjanjian lama, Tuhan itu suka datang memberikan penglihatan, kasih mimpi. Tuhan bicara sesuatu kepada umatnya. Kira-kira lewat peristiwa itu diteguhkan lewat bintang. 3 Majus yang punya rombongan yang banyak tentunya. Dan mereka mudah percaya akan perkataan itu, akan bintang itu. Dan akhirnya apa? Mereka melihat keajaiban kelahiran Raja Yahudi itu. Saya mau katakan kalau Anda ingin mengalami keajaiban, bagi Tuhan tidak ada mustahil, sederhana. Jadilah orang yang mudah percaya menurut nasihat Tuhan. Jangan berontak, mudah percaya. Orang mudah percaya itu mudah mengalami keajaiban. Mudah percaya itu mudah mengalami mujizat akan nasihat Tuhan. Bukan cuma baik nasihatnya buat kita, nasihatnya itu ajaib dan penuh kuasa. Ada banyak contoh di Alkitab, misalnya contoh wanita Samaria yang datang di sumur Yakub tengah hari ketika terik matahari tinggi. Jam 12-an, jam 1 siang. Wanita ini terkenal wanita berdosa. Bukan terkenal karena kebaikannya, terkenal karena dosanya. Dia sudah ganti-ganti 5 kali laki-laki. Yang ke-6 pasangan kumpul kebunnya. Artinya wanita ini adalah wanita yang berkali-kali gagal membangun rumah tangga. Dan dia terkenal dengan dosanya. Bahwa laki-laki ajak dosa sama dia, ajak berzina sama dia. Hari itu dia berjumpa sama Yesus. Dan perjumpaannya dengan Yesus membawa perubahan hidup. Karena dia ngalami kuasa nasihat yang ajaib. Yesus kasih nasihat ngomong sama dia, singkat kata saya potong, berubah perempuan Samaria yang terkenal dosa. Tadinya ngajak laki-laki selalu bikin dosa. Sekarang dia ajak semua orang penduduk kota Sikar, penduduk Samaria untuk terima anugerah Tuhan. Dibawa sama Yesus. Dia pertemukan dengan Yesus. Dia ceritakan pengalamannya. Dia bersaksi dialah penginjil wanita pertama yang dipakai sama Tuhan. Mempertobatkan satu kota diselamatkan. Terima anugerah Tuhan. Siapa dia? Wanita yang terkenal dengan dosanya, yang hancur rumah tangganya. Sampai 5 kali 6 kali dia hancur. Hari itu berjumpa, dengar nasihat Tuhan, terima nasihat ajaib, hidupnya berubah. Kalau saya mengajarkan firman Allah setiap hari kepada saudara, tujuan saya adalah bukan sekedar Anda diberkati, bukan sekedar Anda ekonominya diobakan, jalan buntu ada jalan keluar. Tujuan saya utama adalah kehidupan Anda lewat pengajaran firman setiap hari. Kehidupan kita berubah, diobakan oleh Tuhan. Haluan hidup kita yang tadinya salah, sekarang kembali kepada jalan Tuhan. Perubahan hidup, itu mujizat terbesar. Melebihi orang mati dibangkitkan. Karena gak ada seorang pun bisa mengubahkan kita. Kecuali kuasa perjumpaan, mendengar taat nasihat Tuhan. Itu mengubahkan hidup kita.
Perempuan ini berubah. Kenapa? Dengar nasihat. Dialah penginjil perempuan pertama yang dahsyat, hebat dipakai Tuhan. Berubah hidupnya. Yang kedua, ada seorang alami perubahan, gagal dalam pekerjaan jadi berhasil. Booming keberhasilan luar biasa. Namanya Simon Petrus. Dia menjala ikan semalam-malaman, gagal total. Tidak ada satu ekor ikan pun dia tangkap. Hari itu dia berjumpa sama Yesus, dia pakai perahunya Simon Petrus jadi mimbar berkhotbah. Dan selesai itu Yesus berkata, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Sekarang tebarkan jalamu. Petrus ngomong apa? Semalam-malaman aku gagal Tuhan. Tapi karena ini adalah firman-Mu, perkataanmu, ini nasihatmu, aku akan melakukannya. Walaupun itu bertentangan dengan logikanya Petrus. Petrus tahu dia adalah seorang nelayan yang expert, berpengalaman, pakarnya mencari ikan. Dia tahu Yesus tukang kayu, anak tukang kayu. Nggak ngerti soal mencari ikan. Tapi dia bisa dengan iman mudah percaya berkata, karena ini adalah nasihatmu. Ini perkataanmu, aku melakukannya. Apa yang terjadi ketika Petrus melakukan mudah menurut akan nasihat Tuhan? Dia tebarkan jala. Hari itu juga dia ngalami namanya mujizat spektakuler. Dia ngalami mujizat yang saya beri nama memecahkan rekor. Seumur-umurnya Petrus belum pernah dia mengalami sekali jala 2 perahu penuh dengan ikan. Itu pun perahunya hampir tenggelam. Saking boomingnya penuh melimpah luber itu berkat. Seorang yang gagal total dalam pekerjaan. Bangkrut ini pekerjaan, gak dapat apa-apa. Tapi kemudian sukses berhasil luar biasa. Kenapa? Nurut sama nasihat Tuhan. Saya mau dorong saudara begini, begitu nanti 2024 ada buka pintu tahun itu jam 12.31 Desember. Ingat, hari, minggu, bulan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Anda ingin begini, meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, pasti begini, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu akan berhasil. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha bisnismen, ikuti nasihat Tuhan. Apa ya kata firman? Saya tahu kita semua sama punya pandangan. Tuhan nggak bisa bicara. Tuhan itu di dalam kita loh. Sampai hari ini dia bicara di hati kita. Dipertajam. Mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang aneh buat kita. Dia itu hidup. Samuel saja ketika dia masih kecil nggak ngerti apa-apa, dia dengar suara kok. Samuel dipikir suaranya laki-laki itu Imam Eli. Suara Tuhan kayak laki-laki rupanya. Dia pikir, Bapak Eli, Imam Eli, kenapa kau panggil aku? Itu masih kecil. Jadi sebetulnya perlu dipertajam. Bukan masalah bisa nggak bisa. Tapi dipertajam di hati kita untuk mendengar suaranya. Dia bisa tuntun kita. Atau paling tidak dengar nasihat firman Allah. Apa kata firman yang datang kepada kita tiap hari? Itu suara Tuhan. Firman yang kita dengar bagaikan suara Tuhan. Bagaikan perkataan Tuhan. Yang nyampaikan Yohanes. Tapi Anda mesti punya iman. Ini perkataan Tuhan, ini firman Allah. Ikuti nasihatnya. Nasihat firman itu ajaib loh. Membuat Petrus seorang penjala ikan, nelayan ikan profesi pekerjaannya. Dia berhasil luar biasa. Saya percaya bisnis usahamu di tahun 2024 akan berhasil. Kalau saudara ikuti nasihat Tuhan. Petunjuk Tuhan dalam firman yang Anda baca, yang Anda dengar. Sebab nasihat perkataan firman-Nya sampai detik ini tetap ajaib, tetap powerful, tetap penuh kuasa. Kalau Anda ikuti nasihatnya, hidupmu berubah jadi ajaib. Pekerjaanmu diubah jadi ajaib. Perempuan Samaria saja diubah jadi ajaib. Bahkan dalam perkawinan di Kana, ini bicara rumah tangga di Kana Galilea. Pernikahan itu mesti ada air anggur. Kalau nggak ada air anggur bukan pesta pernikahan. Tapi hari itu habis. Maria udah ngomong sama pelayan. Pokoknya ya, nanti kalau Yesus yang namanya Yesus lah minta apa saja, lakukan, nggak usah banyak bertanya. Tiba-tiba Yesus datang kepada pelayan-pelayan. Isi 6 tempayan penuh dengan air. Itu tempayan berisi air tadinya sebetulnya untuk cuci kaki, cuci tangan. Butuhnya anggur. Tapi Yesus berkata, isi 6 tempayan, diisi penuh dengan air. Sekarang cedok, bawa pada pemimpin pesta. Rasanya gak masuk akal ini nasihat. Butuhnya anggur kok air biasa suruh ngisi. Tapi pelayannya mudah percaya.
Pelayannya nurut saja apa nasihatnya perkataan Tuhan. Ternyata nasihat Tuhan, perkataan petunjuknya penuh keajaiban, penuh kuasa. Ketika dicedok, percaya, nurut, mudah menurut. Ini mungkin pemimpin pelayan datang kepada pemimpin ketua pesta event organizer itu. Apa yang terjadi? Di tengah jalan itu yang dia bawa gayungnya itu, tempatnya itu. Dia lihat airnya jadi merah, airnya berubah jadi anggur. Dicicip sama pemimpin pesta event organizer, IO-nya itu. Dia katakan, aduh anggurnya enak. Sampai dia heran berkata kepada mempelai, luar biasa pesta pernikahanmu. Engkau menyediakan anggur yang terbaik dari awal sampai pesta berakhir. Siapa yang bikin mujizat dalam rumah tangga itu? Yesus yang buat. Kalau hari ini ada di antara rumah tanggamu udah kehabisan air anggur, kembali kepada firman. Kembali pada perkataan Tuhan, rumah tanggamu akan dipulihkan dengan damai sejahtera, sukacitanya. Ada anggur baru yang diberikan pada saudara. Caranya cuma satu, dengar nasihat. Saya tambah satu ayat, coba lihat ini. Mazmur 73:24, 2 ayat lalu selesai. Dengan nasihatmu, nasihat Tuhan, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kalau Anda ingin Tuhan angkat dalam kemuliaan di tahun depan, tidak ada cara lain. Dengar nasihat Tuhan. Yang terakhir, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan dengar nasihat orang fasik, tidak percaya sama Tuhan. Nanti menyesatkan. Berbahagialah orang yang mendengar nasihatnya Tuhan. Kata berbahagia dari kata azar atau ezer. Ini diberkatilah, berkat asar itu berkat kayak gulungan ombak, tidak pernah berhenti, terus datang dari tengah kayak habis, datang lagi, rezekinya tidak pernah habis berkat sama kita. Kenapa? Ikuti petunjuk nasihat Tuhan, jobnya nggak pernah habis. Kita pikir udah selesai jobnya, udah selesai di proyeknya, datang lagi. Kita pikir berkatnya stop, ajaib. Kalau Anda ikuti nasihat Tuhan, berbahagia, diberkatilah, azar kata firman Allah. Berkatnya tidak pernah berhenti sama kita. Saya berdoa 2024 itu menjadi tahun di mana begitu kita buka pintu, itu pintu terbuka, mujizat terbuka buat saudara, rezekinya terbuka. Berkat tidak pernah berhenti, Tuhan berikan buat setiap saudara. Namanya ajaib, nasihatnya ajaib. Dan biarlah kita boleh mengalami keajaiban daripada kuasa Tuhan.